didiagnosis autis di usia kepala 3. Ini kilas perjalanannya. Sebelum itu, pengertian autis high functioning itu autis yang masih bisa bersosialisasi normal, hanya tetap ada karakteristik-karakteristik autis yang tak boleh disepelekan. Kisah ini sempat diangkat di detik.com dan ramai di Twitter. Setelah ibu meninggal 2020 dan sahabat ibu yang ahli anak berkebutuhan khusus tahu bahwa saya didiagnosis autis high functioning, beliau bilang bahwa beliau sudah curiga dan ingatkan ibu saya sejak lama. Tapi ibu saya mengaku saya tidak speech delay. Entah itu memendam sendiri atau gimana, tapi ibu mendidik saya dengan metode Glendoman sejak bayi, yang itu dikenal manjur untuk anak cedera otak, termasuk autis. Itu yang bikin saya bisa bersekolah normal, bisa baca tulis hitung dengan cepat. Setelah ditinjau ulang, jalan jinjit, steaming, risih dipegang, itu udah ada sejak kecil. Sejak sekolah, ibu gak pernah kasih saya uang jajan. Makanan di rumah pun strict non-MSG. Tapi, seiring makin bertumbuh, saya jadi mengalami bullying verbal dan fisik sampai SMP. Dikatai bencong, yang ternyata itu gestur-gestur autistik. Waktu kuliah rantau, saya merasa bebas dari ibu. Saya jajan apapun yang saya mau. Sejak kuliah, saya pertama kali opname di RS, dan terus tumbang dan opname tiap tahun. Sempat ngerasa kok lemah banget, nggak tahan dengan bentakan senior saat ospek. Kuping berdenging hebat. Secara prestasi sih, saya terus berprestasi sejak SMP sampai kerja. 2 kali best student saat kuliah, juara 1 jurnalistik teknologi nasional 3 kali, dan lain-lain. Tapi kok tumbang mulu? Mau udah hidup sehat sekalipun. Di kerjaan pertama sempat dipukul atasan karena linglung dibentak-bentak, yang bikin saya kena saraf bicara dan bisu selama sekitar 2 tahun. Yang kasus ini sempat diangkat di podcast Mary Riana dan Grite Agatha. Di kerjaan sebagai jurnalis pun saya sering mengalami hambatan. Akhirnya saya konsul untuk sembuhkan trauma-trauma saya. Tapi ahli yang menangani saya mencurigai ada hal lain, dan saya dicek. Ternyata autis. Terjawablah semua pertanyaan-pertanyaan hidup saya. Sejak jalani diet dan terapi autis, untuk pertama kalinya nggak tumbang dan opname. Dan karena saya akhirnya tahu bahwa saya autis sejak kecil, saya jadi nggak mempertanyakan diri saya lagi. Menyembuhkan trauma-trauma yang terjadi sejak kecil sampai kerja, itu penuh perjuangan. Bahkan saya terus konsul sampai usia kepala 3. Tapi dengan penerimaan bahwa saya ternyata autis, itu mempermudah prosesnya. Karena semua orang sampai di titik saya didiagnosis, itu belum tahu kalau saya autis. Bahkan termasuk saya. Mungkin kecuali ibu saya ya. Dan karena itu saya berterima kasih ke almarhumah ibu saya. Karena berhasil mendidik saya untuk survive sampai di titik ini. Gitu ceritanya, ambil positif-positifnya ya. Thank you.